Dalam semua warga kerajaan, we live in the kingdom of love. Because our King, our God is love. Bukan Tuhan Allah punya kasih, tetapi Allah adalah kasih. Dan kita tahu bagaimana salah satu tandanya ada dalam firman Tuhan. Perintah Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, beloved, mari kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah. Seperti saya terangkan beberapa saat yang lalu, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan sebelum Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan ini bukan anjuran, tapi ini perintah. Dan setiap orang yang lahir kembali itu pasti hidupnya penuh kasih. Penuh dengan kemurahan, jadi generous, dan suka menolong dan peduli dengan orang lain. Tetapi yang paling utama tandanya adalah yang mengasihi yang lahir dari Tuhan. Sangat menyedihkan hari-hari ini. Apa tanda akhir zaman? Salah satunya love grow cold. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi kan kita bukan kebanyakan orang. Kita adalah warga kerajaan Allah. A kingdom of love. Karena itu firman Tuhan menunjukkan tanda orang lahir kembali. Tanda orang lahir kembali bukan dengan tanda-tanda mujizat. Tetapi apa yang dunia tidak ada. Love one another. Kalau mengasihi Tuhan, kan Tuhan itu sempurna. Kan Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Bahkan kirim putranya berkorban buat kita. Kita punya banyak alasan untuk bersyukur dan mengasihi. Tetapi manusia tidak menyenangkan. Manusia sukar. Percayalah saudara, saya seorang pastor. Saya seorang gembala. Dan tidak semua domba, banyak kambing juga saudaraku. Termasuk domba-domba yang sedang mengambing. Tapi domba tandanya adalah kasih. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, jadi lawannya atau membenci, dia tidak mengenal Tuhan. Kita melihat pembunuhan pertama itu adalah soal iri hati, soal penyembahan. Bukan soal rebutan pacar ataupun cewek dan sebagainya. Tetapi Kain membunuh Habel. Dan Esau membenci, bahkan ingin membunuh saudaranya Yakub yang kemudian menjadi Israel. Dan firman Allah mengajak kita memeriksa diri sendiri. Ini perintah. Kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi di sosial media, bahkan lewat mimbar-mimbar suci yang mestinya yang keluar itu kasih, saling menghakimi, saling menuntut dan sebagainya, mengatakan sesat. Saya tidak akan gampang mengucapkan sesat. Sebab firman Allah mengatakan bodoh saja. Ada bahaya, api neraka saudara. Apalagi menghakimi saudara kita. We are not the judge. Let God be the judge. Karena kita tujuannya adalah, perintahnya adalah saling mengasihi. Kau bisa mengasihi antar saudara. Sebab saudara diciptakan yaitu untuk membantu di masa sukar. Nanti saya akan terangkan tentang cinta ajaib kasih persaudaraan antara David dan Jonathan, putra daripada Saul. Jonathan berkata, kamu yang jadi raja, aku jadi wakil menggantikan kamu. Saudaraku, kasih semacam itu sudah kurang sekali sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, because God is love and you say you are born again, maka kita bukan sebaiknya tapi harus saling mengasihi. Itulah tanda bahwa kehidupan Kristus ada di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Dan kiranya orang dunia bisa melihat, if you love one another, you are truly my disciple, kata Kristus. God bless you. Haleluya. Live in the kingdom of love. God bless you. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua excited ya, semangat ya hari ini. Amin. Karena orang yang semangat adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Ketika kita di luar Tuhan, Tuhan berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kamu seumpama ranting kering yang siap untuk dibakar. Oleh karenanya saat ini kalau Tuhan izinkan kita ada di sini, kita adalah termasuk orang-orang yang semangat. Katakan semangat. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, setiap anugerah dan kasih-Mu kami boleh nikmati, kami boleh rasakan hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan,
Kami persembahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang Engkau kasihi, yang Engkau cintai. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu luar biasa buat bangsa kami. Kami katakan shalom buat Indonesia, shalom buat rakyat Indonesia, shalom buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut, hormat dan gentar akan Engkau. Tuhan memberkati setiap agenda yang sudah direncanakan oleh bangsa kami, di mana bangsa kami akan melakukan pemilihan legislatif. Tuhan memberkati, kami percaya rencana Tuhan indah, ajaib, luar biasa buat bangsa kami. Kami juga melepaskan berkat buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah Bondowoso, diberkatilah masyarakat Bondowoso, diberkatilah pemimpin-pemimpin kota ini. Kami percaya Bondowoso dibuat maju, dibuat melesat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, senior pastor kami, gembala rayon kami, gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Herman Lipi bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang bekerja keras untuk membawa kami semakin hari semakin disempurnakan. Semakin hari kami semakin dilayakkan sebagai perawan yang suci, dipertunangkan dengan Engkau Yesus. Oleh karenanya berkati, berikan kekuatan, hikmat, pewahyuan yang baru. Kami percaya apapun yang dirindukan semuanya ada dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau yang akan memberkati semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami dedikasikan setiap pujian pengagungan kami hanya untuk Raja di atas segala raja. Bila Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, pengagungan kami, persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Naikkan pujian ini, yakin bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Haleluya. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu.
Saudara katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, berkata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Katakan, ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Mengangkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Haleluya. Kau mau nikmati kasih-Mu lebih lagi, Tuhan. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sangat setia. Haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu, kami pegang janji-Mu, Tuhan. Oh sahabat sejati, Kau yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau sahabat kami. Yesus, Kaulah Tuhan kami. Haleluya. Kasih dan setia-Mu, Tuhan, selalu ada buat kami. Kasih dan setia-Mu, Tuhan, selalu Kau tunjukkan buat kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya.
Engkau sangat baik. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi bersama katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib. Kau Allah yang ajaib, haleluya. Membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita, katakan haleluya. Yes. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang.
kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya buat kita. Amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Yeay. Katakan bersama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan bersama, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku seluruh jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Kau Raja atasku, sebab hanya Dia yang layak. Kau yang layak ditinggikan. One, two, three, four. Haleluya. Agung dan perkasa,
Bukan hanya ajaib, bukan hanya mulia, tapi Dia mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau ambil bagian yang terbaik Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih-Mu buat kami tanpa syarat, dan Engkau menerima kami apa adanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus, katakan betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Katakan betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di bulan-bulan ini
di bulan mendatang juga yang akan kami jalani. Tuhan banyak berbicara tentang kasih. Dan sesungguhnya Engkau sedang mengimpartasikan kasih yang sebenarnya. Bukan definisi dunia, bukan kasih menurut kami, tetapi dari Allah dan sekehendak atau menurut sesuai dengan firman. Kami mau terus belajar Bapa untuk menerapkan kasih ini. Karena Allah itu kasih dan menjadi ciri daripada Kristus yang Allah di mana Engkau berkorban bagi kami. Demikian juga kasih ini menjadi ciri kami sebagai orang-orang percaya. Apapun yang terjadi kami tidak mau excuse. Karena ini dan itu sehingga kami beralasan tidak mau mengasihi. Kami mau impartasi kuasa Tuhan, yaitu kasih itu mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan. Dan hari ini berbicaralah lebih dalam lagi supaya kami terus Tuhan menerapkan, menjalankan kasih yang sudah kami terima dan juga yang kami peroleh dari impartasi dari firman Tuhan hari ini. Terpujilah namamu, kami tidak memakai akal pikiran kami mau memakai pikiran Roh Kudus untuk menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Wow. Haleluya. Shalom semuanya. Iya. Haleluya. Semangat ya. Hari ini banyak yang izin rupanya. Iya, ada yang kontak saya dan memang ada yang liburan dan lain sebagainya. Tapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk ketemu Tuhan. Haleluya. Coba lihat wajah kanan kiri, senyum dong, senyum. Jangan cemberut ya. Iya, haleluya. Baik saudara, hari ini izinkan saya membagikan tema Love One Another. Atau mengasihi satu dengan yang lainnya. Atau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya percaya saudara bahwa kasih kita kepada Tuhan itu bukan hanya kita bukan tunjukkan dari ibadah-ibadah saja, tidak saudara. Tetapi lebih daripada itu yaitu kita tunjukkan kepada dunia. Nanti saya akan bagikan saudara, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan saudara, inilah yang menjadi ciri kita, orang percaya. Coba cari di luaran sana saudara. Yang dicari setiap orang Kristen itu apa sih saudara? Perbedaan ya. Atau sesuatu yang berbeda dari dunia. Kalau sama dengan dunia, orang tidak akan mau mengenal Tuhan. Tapi kalau berbeda, orang akan cari, wah ini pengajaran yang benar. Ini pengajaran yang sesungguhnya. Ini pengajaran yang betul, bukan seperti yang dunia ajarkan. Haleluya. Mari kita lihat bersama-sama ayat bacaan kita dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Kita akan baca sama-sama tentunya dengan suara yang keras ya. Sini siapa kalau ngomong suaranya keras? Nah, baca firman Tuhan juga keras. Haleluya. Nah, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus apa? Saling mengasihi. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah perintah Tuhan di mana saudara perintah yang dikatakan baru. Apa yang dimaksud baru? Berarti ada yang lama dong. Ada hukum yang lama dong. Ada sesuatu yang memang mereka jalani dan tidak seperti perintah seperti sekarang ini. Gitu saudara. Nah, kita akan lihat apa itu perintah lamanya yang pernah kita baca, yang mungkin orang Israel juga pernah jalani saudara. Karena mereka menerapkan hukum Taurat waktu itu. Jadi ya sesuatu, karena makanya begini saudara, ketika kita mempelajari hukum Taurat, justru bangsa Israel tambah berdosa gitu ya. Nah itu saudara, jadi karena apa? Karena memang di dalam hukum Taurat itu banyak sesuatu hal-hal yang memang harus mereka jauhi. Tapi biasalah saudara, dosa itu memikat, dosa itu menarik hati. Sehingga saudara ketika disembunyikan, orang ingin melihat gitu kan. Orang ingin saudara lebih tahu banyak, akhirnya jatuh dalam dosa. Itu sifat dari hukum Taurat. Tapi kita hidup di bawah kasih karunia daripada Tuhan. Saya akan bacakan saudara, Matius pasal 5 mulai ayat yang ke-38 dan seterusnya ya. Di sini dikatakan, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi dan gigi ganti gigi.
Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya di sini akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Dan terjemahan kasih yang sebenarnya begini saudara, Pak Arifin juga sudah singgung. Kita tidak akan bisa mengasihi orang tanpa kita menerima kasih terlebih dahulu dari Tuhan. Ya, artinya begini saudara, kalau saudara sudah menerima kasih daripada Tuhan, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Ya, tanpa syarat, tanpa alasan saudara. Jadi kalau kita lihat siapakah diri kita, tidak layak sama sekali. Apalagi yang berdiri di depan ini saudara, tidak layak sama sekali. Tapi Tuhan melayakkan kita. Nah, dengan dasar itulah saudara, bahwa Tuhan memberikan kasih kepada kita, maka kita juga harus rela mempersiapkan diri kita mengasihi orang-orang sekeliling kita. Ya, kemarin di doa malam sudah dijelaskan saudara. Siapakah sesama kita itu saudara? Ya, orang-orang di kanan kirimu ini loh. Suamimu, istrimu, orang-orang terdekatmu, orang-orang sepelayananmu, ya, tetanggamu, tempat pekerjaanmu, itulah sesamamu. Jadi Tuhan tidak bilang begini, kasihlah orang yang orang-orang yang baik saja, orang-orang yang mendukung kamu saja. Tidak saudara, tetapi semua orang, yaitu sesama kita. Nah, hari ini kita akan belajar saudara, bagaimana Tuhan mau kita ketika kita mempelajari kasih daripada Tuhan, ya, maka kita juga harus saudara bisa menerapkan kasih itu kepada orang lain. Jadi kekristenan itu bukan soal di dalam gereja saja. Ya. Oh, saya jadi Kristen. Kok dibilang Kristen? Iya, kamu pergi ke gereja. Wah, keren ya. Kamu ibadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Tapi kekristenan bukan hanya itu saja. Kekristenan akan ditunjukkan saudara di luar gereja. Ya, di luar daripada ruangan ini. Bagaimana saudara berada di lingkungan, di rumah saudara sehari-hari, dimanapun Anda berada. Saya punya anak saudara ya, kemarin saya teleponan sama dia. Gimana nak kabarnya? Baik, puji Tuhan. Dia sudah mulai saudara, pekerjaannya sudah mulai dia tertarik di sana gitu ya. Dan walaupun mungkin tidak seberapa penghasilannya, karena memang awal-awal seperti itu saudara. Saya bilang gini, nak, Papa mau ajarin sama kamu, kalau ada orang menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Haleluya. Kalau orang menyuruh kamu sesuatu untuk dijalankan, lakukan lebih lagi. Ya, karena itulah saudara yang menjadi ciri khas orang Kristen, orang percaya saudara. Ya, dan saya bilang juga saudara, jangan mudah kecewa, jangan mudah menyerah, harus taat kepada pemimpin dan lain sebagainya. Anak saya puji Tuhan saudara, manggut-manggut orangnya. Ya memang saya sejak kecil mendidik dia saudara, anak saya ini. Nah saudara, jadi kerinduan Tuhan begini saudara. Kita hari ini saudara mendapatkan impartasi ketika kita ada di tempat ini. Bukan untuk diri kita sendiri. Jadi begini saudara, apa tujuan kita ibadah? Ibadah itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi ada hal yang jauh lebih penting saudara, yaitu mereka yang berada di luar sana. Ya, saudara ada tugas besar sebenarnya buat kita. Saudara jadi Kristen bukan soal ibadah-ibadah saja, tidak. Itu sebagian, separuh saja. Tapi lebih daripada itu adalah kehidupan saudara di luar. Itu yang lebih sebenarnya yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin juga kita perlihatkan kepada dia. Saudara rajin ibadah boleh. Saudara tekun doa boleh. Tapi saudara juga harus mempunyai ciri di luar sana.
Bagaimana saudara sebagai orang Kristen, bukan hanya cirinya datang ke gereja, apalagi melayani. Hari Minggu, pakai baju bagus, sepatu yang baru gitu ya. Yang keren, rapi, dan berbeda waktu di rumah. Oh, ini orang Kristen kalau pergi ibadah hari Minggu. Tapi saudara, kekristenan bukan sampai di situ saja. Kekristenan adalah sampai di luar sana. Bagaimana saudara bisa menunjukkan seperti apa saudara di luar sana. Nah, gereja yang sesungguhnya itu adalah memenuhi misi yang diberikan Tuhan ketika melihat keluar. Mencintai dan melayani serta menjadi saksi kepada mereka yang berada di luar gereja. Ini kekristenan yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara jalankan kekristenan hari ini di tempat ini, haleluya, haleluya. Tapi di luar sana saudara kata-kata kotor muncul, saudara juga punya temperamental yang tinggi sehingga saudara selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini belum komplit saudara ya. Belum komplit saudara menjadi orang-orang percaya. Saudara, saya yakin saudara, kenapa Pak Arifin bagikan ini saudara di bulan Juli loving God, di bulan Agustus saudara love one another. Saya yakin begini saudara, Tuhan ingin saudara kita menjadi orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh dan yang sejati. Haleluya. Dan yang sejati, dan tunjuk temannya, itu kamu loh. Itu kamu, tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Ayo saudara, tunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang percaya, berbeda dengan dunia. Hidup kita harus berbeda dengan dunia, bukan seperti dunia yang lainnya saudara. Nah saudara, saya akan perlihatkan kepada saudara 3 hal ya. Apa yang dimaksud dengan love one another atau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah yang pertama begini saudara, menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Katakan saya murid Kristus, 2, 3. Saya murid Kristus. Saudara, waktu Yesus memberikan satu amanat agung kepada kita. Tuhan tidak katakan jadikanlah semua bangsa orang percaya. Tidak. Karena iblis pun percaya saudara kepada Yesus sebagai Tuhan penyelamat. Tapi dia tidak mau ngikut gitu loh. Bedanya iblis sama kita beda-beda tipis. Iblis percaya Yesus, saya juga percaya Yesus gitu kan. Tapi bedanya saudara, iblis percaya tapi tidak mau ngikut ajaran Kristus. Ajaran Tuhan yang sudah ditunjukkan di dunia ini. Nah, kalau kita saudara, kita kenapa dikatakan murid, disciple, artinya menurut kepada gurunya. Apa yang menjadi tindakan gurunya itu diikuti oleh muridnya. Kita lihat saudara, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah, baca keras-keras saudara, murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saling ini bukan berbicara kita dengan Tuhan saudara, tapi dengan suamimu, dengan istrimu, dengan orang-orang sekelilingmu. Saling mengasihi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya selalu bilang begini, Pak, istri saya susah dirubah, suami saya susah dirubah. Memang betul saudara. Saya pun tidak bisa mengubah istri saya. Saya pun tidak bisa mengubah orang lain. Makanya begini saudara. Jalan satu-satunya kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah. Yang kedua, kita yang berubah saudara. Baru orang itu bisa berubah. Selama itu saudara tidak jalankan, tidak akan ada perubahan. Ya, jadi jangan berharap saudara seseorang berubah dalam kehidupannya tanpa saudara melakukan hal ini. Saya punya saudara, saya punya kawan saudara yang dikatakan persoalannya itu begini saudara, seperti benang rumit. Ya, kalau saudara di sini sekarang musim layang-layang ya. Kayaknya Kowanco dulu sering main layangan. Waduh saudara, kalau dapat layangan tapi benangnya ya semrawut gitu saudara. Wah, benang kusut gitu ya. Itu saudara lebih baik ya dipotong saja gitu kan. Disambung-sambung lagi kalau saudara mau pakai lagi. Nah, ada banyak orang saudara, Pak, persoalan saya rumit banget. Dan saya selalu katakan memang rumit dan kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Dan jalan satu-satunya hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Dan yang kedua, kalau kamu mau mengubah benang rumit itu, kamu yang berubah terlebih dahulu. Just simple saudara. Simple sekali sebenarnya. Cuman memang saudara ini tidak gampang, betul ya.
Tidak gampang saudara, mengasihi orang itu waduh. Makanya saudara, ini saya yakin saudara ketika saudara, ku mengasihimu, waduh. Itu kalau diucapkan gampang banget saudara. Tapi betapa susah kita mau saudara untuk menghidupi apa yang kita pujikan atau kita nyanyikan. Makanya ayo kita belajar. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa saudara untuk menjalankan firman Tuhan. Makanya saudara penting sekali Yesus juga memberikan contoh. Kan di perjanjian lama, mereka juga mengenal Yahweh itu kasih saudara. Tetapi betapa susahnya mereka saudara menerjemahkan kasih. Seperti apa sih kasih agape yang diajarkan oleh Tuhan Allah itu seperti apa? Makanya saudara Yesus datang ke dunia, dia menunjukkan seperti apa kasih itu. Dia berkorban buat kita, turun tahta saudara, dari sorga ke bumi, lahir di kandang, tidak mau hidup enak, ya apa adanya saudara dia hidup. Dan juga bukan hanya itu saja, pengorbanannya tidak berhenti sampai di situ. Mati di kayu salib, dihina-hina, dicaci maki, diremehkan, dilempar sana sini saudara. Itu dia alami untuk menunjukkan kasih itu kepada kita. Kalau Yesus tidak pernah turun ke dunia, kita tidak akan pernah mengerti arti sebuah kasih. Karena kasih itu ternyata penuh dengan pengorbanan, penuh dengan penderitaan. Penuh dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Makanya berbahagialah saudara. Kalau saudara mengalami hal yang itu. Ya, saya pun dengan istri saudara, ya boleh dilihat. Tidak ada istri saya. Saya yang berkorban saudara. Benar saudara. Kalau ada istri saya, dia akan sadar gitu. Oh benar. Loh kalau tidak gitu saudara, tidak akan jalan nih rumah tangga gitu saudara. Pelayanan juga tidak akan jalan. Saudara, dalam banyak hal, pengalaman hidup saya saudara, saya rela gitu saudara ya, untuk saya menjadi bumper, ibaratnya begini saudara, saya tok yang disuruh. Saya kan pernah bagikan di sini saudara, bagaimana pengalaman saya di pelayanan yang lama. Kok saya tok yang disuruh gitu ya, yang lain pada enak, yang lain pada kalau sakit bisa tiduran dan lain sebagainya, saya enggak bisa saudara. Apakah saya mengatakan bahwa wah Tuhan itu tidak adil? Tidak saudara, Tuhan tetap adil. Sebab Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang hidupnya seperti ini. Sama seperti Daud. Siapa nyangka saudara, Daud akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang dikucilkan, dianggap remeh, tidak dihiraukan oleh orang tuanya. Tapi saudara, Daud tidak berhenti sampai di situ. Di dalam kesetiaannya, ya dia juga melakukan firman Tuhan. Makanya rumus seorang diberkati sebenarnya simpel sekali saudara. Dalam tekanan, dalam sesuatu yang tidak nyaman saudara alami, saudara tetap jalankan firman Tuhan. Itu rahasia seorang dipakai Tuhan, berhasil dalam hidupnya. Dan saudara apa yang terjadi? Tidak nyangka kan? Orang di pemilihan ini seperti di sini saudara. Samuel disuruh, ayo cari anak Isai yang jadi raja. Daud tidak ada saudara. Tidak ada Daud di sana, tidak ada. Dia di lapangan sana saudara. Di tempat terpencil, tidak ada orang melihat. Tapi Tuhan memandang orang-orang seperti ini. Makanya jangan khawatir. Pak, saya selalu yang tersiksa. Saya terlalu tersakiti Pak. Jangan khawatir, Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan memandang kita saudara, dan saya yakin orang-orang seperti ini sudah akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara, makanya pelayanan di tempat ini saudara, saya suka sekali ketika ada orang melayani, Pak saya mau melayani apa saja Pak, gitu kan saudara. Ngatur kursi, orang lain tidak lihat. Doa fajar juga orang lain tidak lihat. Tidak populer, tidak terkenal, tidak diberikan tepuk tangan apresiasi, tidak akan ada saudara ya. Tidak akan ada. Tapi saudara jalani dengan kesetiaan, jalankan firman Tuhan. Tuhan tuh noleh orang-orang seperti ini saudara. Dengan cara apa? Enggak tahu. Cara Tuhan tuh aneh-aneh saudara. Cara Tuhan tuh waduh, di luar dugaan kita. Saudara mungkin berpikir, saya kok seperti ini? Enggak mungkin gitu saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Makanya saudara ayo, jadilah orang-orang bahwa ketika saudara menjadi murid Yesus, saudara adalah murid-murid Yesus. Nah,
1 Yohanes 5:3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu apa? Baca bersama-sama ya, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau tahu rumusnya sebenarnya saudara tinggal nunggu aja, kesabaran, kesetiaan saudara. Ya, manusia ini memang pada dasarnya tidak sabar ya. Hari ini doa, maunya hari ini dijawab. Saya pernah bagikan saudara bahwa doa itu adalah sebuah investasi. Katakan bersama saya, investasi. Saudara, waktu saudara berdoa, memang Tuhan tidak jawab hari itu saudara. Atau mintanya kebutuhannya bulan depan, tidak dijawab bulan depan, tidak. Tapi saudara, ini sebuah investasi untuk sesuatu jangka panjang. Ada di sini yang investasi tabungan umpamanya, deposito, ya, investasi tanah, rumah atau apapun saudara. Saudara, kalau saudara beli tanah hari ini, untuk apa saudara? Untuk ke depan. Naiknya kapan saudara? 1 tahun mendatang, 2 tahun mendatang, apalagi lebih lama lagi saudara, itu pasti harga tanah naik dong. Pasti ya. Ya. Makanya Pak Poyan bisa jadi investasi di Bondowoso. Nggak rugi kira-kira gitu saudara. Nah, sama seperti doa. Doa itu saudara bukan hari saudara, doa hari ini saudara terima, tapi investasi bahkan semakin lama nilai dalam kesetiaan itu, semakin besarlah nilai daripada apa yang saudara akan terima nanti. Sama seperti tanah. Saudara bisa bilang, wah investasi sekarang harga tanah 1 are 100 juta. Saudara hari ini beli, besok dijual mau dapat untung. Tidak bisa saudara. Untungnya mungkin tidak signifikan. Tapi coba dijual 10 tahun mendatang. Wow, ini luar biasa ya. Saya rasa Kosin itu tahu ya. Tanah di Pujer sekarang sudah naik. Itu namanya investasi saudara ya. Jadi doa itu seperti itu, makanya saudara saya tidak akan pernah goyah dengan doa ini. Seperti itulah saudara, ayo kita mengerti hari ini saudara. Bahwa kita harus menjalankan perintah Tuhan. Sebenarnya perintahnya itu tidak berat. Kalau kita ngerti rumusnya, penderitaan apapun, aniaya apapun, kata orang yang menjustifikasi kita. Makanya saya tidak pusing saudara. Kalaupun saya masih bersihkan toilet seperti Kowanco. Kalaupun saya harus masih ngepel gereja, tidak ada masalah. Tuhan tahu saudara. Kenapa? Ini nilainya bukan sekarang. Nanti saudara. Tiba-tiba saudara diangkat Tuhan. Bukan hanya saudara, tapi generasi saudara, anak-anak, cucu-cucu saudara. Itu karena ada yang berinvestasi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Cepat saja ya. Yang kedua begini saudara, menunjukkan ya love one another, yaitu menunjukkan bahwa kepada dunia bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Saudara bayangkan kalau saudara jadi orang Kristen sekian lama. 10 tahun berapa? Oh saya lahir jadi Kristen. Terus apa yang saudara tunjukkan? Kalau saudara dan saya tidak berubah. Saudara menunjukkan artinya begini saudara. Saudara sedang menghina Tuhan kita. Dan sedang menyamakan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Yang tidak bisa mengubah apapun. Padahal saudara, Tuhan bisa mengubah seseorang juga. Juga bisa mengubah kita. Banyak kesaksian saudara orang yang kenal Tuhan. Itu bukan karena faktor berkat loh saudara. Oh saya diberkati, oh saya ikut Tuhanmu. Saudara di luar sana saudara orang kerja pun jadi kaya banyak. Itu kan sudah rumus umum ya. Kerja keras dapat untung jadi kaya. Itu sudah rajin, ya, sudah rumus umum lah saudara. Ya, tapi saudara saya banyak melihat kenapa dia ikut Tuhan. Karena Pak saya melihat orang ini Pak. Dulu orangnya bejat Pak. Tapi sekarang Pak diubahkan oleh Tuhan. Dan itu kalau tidak karena Tuhan. Orang ini kan susah berubah gitu ya saudara ya. Kalau enggak karena Tuhan dia enggak akan bisa. Makanya saya mau ikut dia. Saudara dunia sekarang sedang mencari itu. Amin. Ya, tunjukkan saudara bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa saudara. Kita jangan hidup sama seperti dunia saudara ya. Kita jangan hidup sama seperti dunia saudara. Tunjukkan. 1 Yohanes 4 ayat 7 saya bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah ya. Dan setiap orang yang mengasihi apa? Lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Kalau dibalik bahasanya bisa jadi begini, bahasa sederhana ya. Supaya logika kita masuk juga ya. Karena Alkitab itu berdiri di atas logika juga loh saudara. Ya, jadi jangan dikata begini, oh semuanya ajaib-ajaib gitu saudara. Enggak, tapi logika. Keajaiban itu di atas logika. Nah saudara makanya begini, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kalau saya anonimkan ya, lawan katanya, dan setiap orang yang tidak mengasihi, tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Kalau saudara tidak hidup seperti Yesus mengasihi, saudara bukan berasal dari Allah. Artinya saudara harus kembali lagi untuk bertobat. Ya, saudara harus mengerti bahwa itu adalah ciri daripada orang percaya. Tunjukkan Allah itu penuh dengan kasih. Haleluya. Wah saya jadi orang Kristen, ngotot saudara jadi orang Kristen. Tapi saudara membenci saudaranya. Tidak bisa, makanya doa yang dijawab itu ada syaratnya juga. Ampuni terlebih dahulu orang yang kamu benci. Baru doanya dijawab Tuhan. Makanya begini saudara, yang Tuhan mau, ayo saudara kita saling mengasihi karena apa? Menunjukkan saya lahir dari Allah. Sudah lahir baru artinya. Dan saya mengenal Allah saya. Pak, saya susah untuk mengasihi. Nah, di sini saudara, memang tidak gampang. Makanya minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya untuk saya bisa mengasihi. Untuk saya bisa mengasihi orang lain. Saudara. Karena dengan jalan itulah saudara, dunia ini akan damai. Kenapa dunia ini penuh dengan peperangan? Karena saling membenci, saling iri hati. Saling tidak terima satu dengan yang lain. Saling mempertahankan saudara bahwa dirinya benar. Saudara kalau dilihat-lihat semuanya benar. Tapi juga semuanya salah loh. Ya. Saya cek saudara ke si A. Wah benar. Cek si B benar. Iya dua-duanya benar. Nah kalau berdua-duanya merasa benar. Tapi sama-sama saling menyalahkan, ini repot namanya. Makanya ini seperti benang kusut. Ya, yang tidak bisa terselesaikan. Makanya saudara, ayo ketemu dengan Tuhan terlebih dahulu. Hidup saudara harus berubah. Haleluya. Menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah berasal dari Allah. Dan Allah itu penuh dengan kasih. Saudara ayo kita buang sampah yuk dalam hidup kita. Karena ketika saya pernah bilang begini saudara. Bahwa ketika kita umpamanya orang mengusik kita. Kita kan tidak berdosa, tidak bersalah gitu kan. Wah dia tiba-tiba gitu ya mengusik saya, jahil. Membuat saya umpamanya digosipkan sana sini. Padahal saya tidak salah. Tapi yang tidak salah ini bisa berbuat salah. Karena apa saudara? Dia salah bereaksi. Makanya bukan soal benar atau salah, tapi soal respon. Ketika Pak Poyen yang benar ini saudara, digosipkan umpamanya ya. Pak Poyen tidak salah, tapi digosipkan. Wah, tidak adil dong kata Pak Poyen saudara. Tergantung Pak Poyen. Kalau dia tenang hidupnya gitu ya, menjalankan firman Tuhan. Udahlah saya ngampuni. Saya meluruskan, tapi saya tidak mau membenci. Dan saya tidak mau membalas. Apa yang terjadi? Dia berjalan dalam kebenaran. Dia tidak berbuat salah. Tapi ketika Pak Poyen membalas, wah saya akan balas. Saya akan membuat pembalasan yang lebih kejam gitu saudara ya. Maka Pak Poyen yang tidak salah bisa menjadi salah. Dan dampak daripada dosa itu begini saudara. Penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Ingat itu saudara. Penghalang berkat daripada Tuhan. Sekalipun saudara berdoa, dosa itu seperti langit-langit tembaga. Apapun yang saudara doakan ke atas tidak akan tembus. Karena apa? Ada penghalang yang menghalangi. Sehingga Tuhan tidak mendengar doa saudara. Itu dosa. Apapun saudara dosanya, benar. Saudara katakan, wah kan saya kebenci dia. Benci itu dosa saudara ya. Saya kan mau buat perhitungan. Tapi dengan cara berdosa. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang tadi. Maka yang terjadi doa saudara akan terhalang. Makanya begini saudara. Buang dosa itu. Dosa itu seperti sampah. Katakan dosa itu seperti sampah. Harus dibuang saudara. Dijauhkan dari kita.
Jangan sampai kita berbuat dosa, itu intinya. Sebab begini saudara, Kolose 3:8 katakan demikian. Tapi sekarang buanglah semuanya itu marah, ya, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Wow, buang. Karena apa? Ini penghalang. Penghalang berkat, penghalang hubungan saudara dengan Tuhan, penghalang doa, penghalang saudara diangkat oleh Tuhan. Yakobus 1:21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara yang kasihan Tuhan, Tuhan mau saudara kita menerima firman, ya. Firman itu apa? Yang tadi dibagikan. Kalau dulu gigi ganti gigi, mata ganti mata, sekarang apa? Kita memberikan, kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Tidak terima, mau atau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak bisa. Pokoknya Pak, saya pokoknya udah ini, gitu saudara ya. Tidak bisa saudara. Makanya firman yang kita pelajari setiap hari ini adalah firman yang berbanding terbalik. Kerajaan Allah itu kan diibaratkan dalam Ibrani, kerajaan yang sungsang. Sungsang tuh kalau anak yang mau lahir sungsang kan kepalanya harusnya di bawah, ini kebalik. Itu firman Tuhan seperti itu. Selalu berbeda dengan dunia. Selalu berbeda dengan pikiran kita. Selalu berbeda dengan pengetahuan atau pola pikir kita, saudara. Tapi ketika saudara jalani, makanya firman Tuhan katakan perintah itu sebenarnya tidak berat kalau saudara paham. Ya. Kalau saudara jalani, waduh berkatnya luar biasa saudara ya. Cuman memang tidak gampang dan butuh proses. Ya, saudara tidak akan bisa. Mungkin ada banyak sedikit lah saudara yang bisa melatih singa. Tapi kebanyakan mereka tidak bisa. Ya singa tetap singa saudara. Ya, singa itu tabiatnya seperti itu. Jadi makhluk liar atau binatang liar yang dipelihara apapun pada waktunya kalau dia lapar tidak peduli saudara. Pelatihnya bisa dimakan. Bosnya, tuannya bisa dimakan. Nah, maaf saudara kalau saya nyinggung agak nyerempet dikit. Kita berbeda dari singa. Kita ini manusia, sebenarnya bisa loh saudara ya. Cuman kitanya saja yang enggak mau, kira-kira gitu saudara. Kita kan sudah dikaruniakan akal pikiran, kemudian juga ada Roh Kudus dalam kehidupan. Bukan enggak mampu, makanya firman Tuhan perintah itu enggak berat sebenarnya. Karena kita sudah ditopang loh. Cuma kita ini yang tidak mau melangkah, tidak mau berkorban, tidak mau seperti Yesus menjadi murid Yesus, tidak mau sebenarnya. Coba mau saudara, saya pun dulu gitu saudara, benar. Saya pun gitu saudara. Dan sebenarnya itu semuanya tidak berguna. Apa yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini saudara? Bagi saya saudara, hidup saya untuk Tuhan sekarang ini. Saya tidak mikir apa kata orang. Apalagi sekarang saudara, maaf saudara, saya harus singgung ini. Sekarang banyak ada kumpulan orang saudara. Sibuknya itu narik orang untuk datang ke gerejanya saudara. Sibukannya itu. Ya. Bukannya sibuk doa, menjaring jiwa-jiwa baru saudara. Tetapi sibuk ini gimana caranya untuk dipindahkan ke gereja saya. Itu ada saudara, saya tidak perlu ngomong, saudara tahu sendiri. Sibukannya itu saudara. Menjelek-jelekkan saudara. Oh jelas saudara. Saya merasakannya saudara. Dijelek-jelekkan saudara. Supaya orang itu datang, tidak usah datang ke sini gitu kira-kira saudara. Menjelek-jelekkan bukan dasar firman lagi saudara. Karena saya punya kuat dasar firmannya gitu ya. Dan ini terjadi saudara. Sibuknya seperti itu. Makanya begini saudara. Yang saya lakukan, saya terus jalankan firman Tuhan. Tidak peduli saudara kanan kiri. Artinya begini, Tuhan akan membela orang-orang yang melakukan firman-Nya. Tuhan akan turut bekerja kepada orang-orang yang melakukan firman-Nya. Itu saja saudara. Tidak usah pusing kanan kiri. Saudara tidak usah peduli mau saudara difitnah, mau saudara dikucilkan, mau saudara dianggap remeh, dijelek-jelekkan, tidak peduli. Saudara jalani firman dan saudara yang akan menikmati berkat itu bukan orang lain. Saya punya prinsip begitu saudara. Gereja ini juga dibangun dari doa. Saya menikmatinya itu saudara.
Kalau tidak ada doa, gereja ini saudara, maaf, mungkin sudah tidak hidup lagi. Saya jalani itu, saudara. Saya tidak peduli saudara orang berkata apa, yang terjadi di sekeliling. Tapi doa ini harus saya kencangkan lagi saudara ya. Haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita, jangan tegang, jangan tegang. Ayo senyum dong, senyum. Berikan senyum yang manis dong. Kalau masih buah pepaya, kasih buah melon. Senyum saudara ya. Oke, yang terakhir ya. Yang ketiga adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saya bacakan dulu ayatnya. Roma 13 ayat 9 sampai 10. Karena firman jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau saudara usil kepada orang, kalau saudara berbuat jahat, membenci saudara sesama saudara, itu bukan berasal dari Allah. Makanya begini saudara, bahwa Tuhan mau kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Apa itu artinya? Kita harus mengasihi dan memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Layaknya kita ingin mendapatkan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang setuju katakan gongsi Pak Cai. Wah, haleluya. Supaya saudara enggak ngantuk ya. Gongsi Pak Cai itu kan ada angpau, jadi semangat. Saudara, dalam hal suami istri, saudara. Saya selalu sharing dengan istri saya. Saya bukan tanpa masalah. Kehidupan suami istri saya, saudara. Kami punya komitmen begini. Kalau saya buat salah, itu berarti dua-duanya yang salah. Bukan salah kamu saja. 50-50, 50-50%, saudara ya. Juga artinya begini, kalau saya menyakiti kamu, itu juga berarti saya sedang menyakiti diri saya sendiri. Kamu juga, kalau kamu nyakiti saya, kamu sedang menyakiti dirimu sendiri juga. Karena pernikahan itu kan dua menjadi satu. Ya, bukan dua tetap dua, tidak, dua menjadi satu. Kalau saudara menyakiti pasangan saudara, itu berarti saudara sedang menyakiti diri sendiri juga. Kita kan maunya begini, wah kenapa saya mau berbuat baik kepada dia? Karena apa? Saya ingin juga diperlakukan baik. Ya, yang selayaknya saya terima, gitu kan saudara. Kita kan pasti begitu egoisnya. Saya mau yang terima baik, yang terbaik yang saya terima. Saudara memperlakukan orang lain dalam konteks firman Tuhan dalam kitab Roma tadi. Itu adalah ketika saudara mengasihi siapapun ya. Ingat sesama itu bukan orang yang setuju sama saudara, bukan orang yang mengasihi saudara, bukan orang yang berbuat baik kepada saudara. Semua orang ya, entah yang memusuhi saudara, yang mendengki saudara ya, yang mengolok-olok saudara, itu juga harus diperlakukan ketika saudara memperlakukan orang lain. Saudara yang kasihan Tuhan, saya juga belajar dalam hal ini saudara. Saya ingat sekali saudara, hidup saya susah dulu, sangat susah benar. Saya harus cari kayu bakar, ya, saya harus masak nasi, bangun selalu saya, ya itulah hidup saya ya. Bukannya saya katakan sial, tidak saudara, saya tidak pernah katakan itu. Tapi saya selalu yang mauan gitu ya. Saudara-saudara tidak pernah mau, mungkin mereka dengar khotbah ini tidak apa-apa saudara, karena memang itu yang terjadi. Bangun pagi, ayo bangun-bangun, ibu saya sudah bangunin. Kamu jaga ya, tungku api ini tetap nyala. Saya kadang-kadang tidur begini saudara. Itu dulu rumah kami itu hutan gitu ya. Saya kadang-kadang di luar itu, bukan di dalam dapur, di luar saudara dapurnya. Jadi kadang-kadang tidur sambil gini ngantuk, sebentar lihat gitu, sambil manasin, dingin kan saudara. Itu di Bali itu beli komang tahu lah ya, dapur-dapur di Bali itu seperti itu. Nah saudara, jadi itu yang saya alami. Saya sempat ya namanya manusia, yang lain pada enak. Saya nganter es saudara. Ibu saya ini kan orangnya rajin buat kacang dijual di sekolah, di koperasi, sekolahan. Kemudian jual apapun saudara, es dibuat es lilin, ditaruh freezer, kemudian dijual. Dari itulah kami hidup. Saya saudara sampai SMA saudara, nganter es. Berangkat sekolah SMA favorit, SMA 1 negeri, bawa es, jalan sebelum naik bemo atau jalan kaki. Nah kemudian
Saya taruh saudara di sekolah ibu saya. Karena ibu saya guru. Nah, satu kali saudara, saya ketemu di jalan. Teman saya yang bawa mobil. Namanya sekolah favorit saudara. Mereka sudah bawa motor, bawa mobil. Saya masih jalan kaki dan naik bemo. Saya ketemu, waduh malu saudara. Saya sembunyi akhirnya, pinggir dulu. Saya lihat mobilnya, saya tahu. Saya pinggir dulu. Saya tengok saudara. Oh sudah lewat. Baru saya keluar saudara. Oh gitu hidup saya dulu saudara, benar. Saya malu juga saudara. Waktu teman saya bertobat saudara, yang di Bali, Muslim. Dia bilang gini saudara, Herman aku ingat kamu tuh agak jauh rumahnya dari sekolahan. Kamu tuh sering jalan ya sama aku ya. Aku lebih dekat ya, kadang-kadang kita sama-sama jalan. Istri saya dengar saudara, itulah hidup saya saudara. Jadi sebenarnya begini saudara, saya pernah bagikan ini. Bahwa hidup seperti Yusuf saudara, yang selalu dikatakan kok selalu berada di bawah, yang berada tertekan, ya diperlakukan tidak adil. Tapi Yusuf dengan besar hati bilang begini, saudara, oleh karena kamu, aku ada di tanah Mesir. Oleh karena kamu, aku menjadi seperti ini. Demikian juga saudara hidup saya. Saya tidak pernah menyesali apa yang pernah terjadi saudara. Tapi saya mengerti apa yang terjadi membawa saya seperti sekarang ini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Seperti itulah saudara hidup kita. Jadi jangan pernah saudara merasa waduh tersakiti terus. Memang hidup itu terus akan tersakiti saudara. Siapa di sini yang tidak pernah tersakiti? Pasti akan tersakiti. Tapi bukan itu soalnya. Persoalannya adalah di balik semua apa yang saudara alami. Saudara tetap setia, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Terus jalankan firman Tuhan, kunci sebuah keberhasilan. Dan ini dialami oleh Yusuf. Dan Yusuf tidak pernah menyesal. Justru dia bilang gini, bersyukur. Karena kamu loh, karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu loh, menghantar saya ke Mesir. Saya akhirnya menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun. Luar biasa sekali saudara. Jadi begini saudara. 1 Yohanes 4 ayat 11, ini yang terakhir ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga apa? Saling mengasihi. Love one another. Jadi begini, saya undang pemain musik untuk maju ke depan ya. Love one another ya. Yang pertama itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Yang kedua, menunjukkan kepada dunia bahwa Allah kita penuh dengan kasih. Dan yang ketiga adalah love one another. Mengasihi orang seperti kita mengasihi diri sendiri. Siapa di sini suka merawat tubuh? Ya, suka saudara untuk saudara sehat, ya menjaga hidup saudara. Apalagi wanita, wah semuanya dijaga. Seperti itulah kita harus memperlakukan orang di sekeliling kita. Saudara, ini ajaran Tuhan, ya, bukan ajaran yang lain. Mahatma Gandhi, saudara, kenapa dia tidak mau bertobat? Saya minta nada C. Ya, kenapa dia tidak mau bertobat? Karena orang-orang Kristen yang tidak mau menjalani firman. Dia bilang begini, Yesus yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang benar. Tapi kenapa saya tidak mau datang ke gereja? Karena kamu yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Sehingga dia tidak jadi bertobat. Dia tidak jadi orang Kristen. Karena apa? Bukan karena Yesusnya. Tetapi karena pengikut-pengikut Yesusnya, saudara. Yang terlalu mempertahankan diri sendiri. Tidak mau berubah. Dan saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini mau hidupnya penuh dengan kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah. Saudara, ini bukan sekedar pujian tanpa makna. Saudara pujikan pujian ini, saudara mengerti arti sebuah pengorbanan. Saudara mengerti arti juga sebuah kasih. Ayo, ada kasih di dalam kehidupan saudara. Ada Roh Kudus. Ya, tak ada kasih, ya, kasih Allahku, oh, kasih Allahku sungguhlah ketika dia serahkan anaknya. Ya Tuhan, kasih Allah mau berkorban bagi, ya Tuhan,
Uralalabaraba syarabaralabara. Bersyukurlah, oh, bersyukur saudara. Terima kasih. Bersyukur karena kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi pujikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya, amin. Kasih Allahku sungguh telah ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi ya Tuhan. Uralalaba syarabaralaba ya Tuhan. Bersyukurlah, oh, bersyukur. Mari jadikan pujian ini sebagai doamu, sebagai persembahan hidupmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Oh, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur ya Tuhan. Jamah umat-Mu, impartasikan kasih-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu keluar dari tempat ini Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Biar musik saja pujikan pujian. Saudara, saya ajak sejenak merenungkan firman Tuhan. Tuhan tidak muluk-muluk dalam kehidupan kita. Tuhan tidak juga ingin kita membuat sesuatu yang spektakuler. Karunia, kepandaian, hikmat apapun. Sebab semuanya itu akan berakhir saudara. Yang tidak akan pernah berakhir, itu adalah kasih. Ketika saudara ada kasih dalam kehidupanmu, maka kehidupanmu ada di dalam kekekalan. Ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Saudara, kasih menutupi segala sesuatu. Dan tahukah saudara, ketika saudara hidup dalam kasih, itu berarti begini, mujizat demi mujizat akan saudara dan saya alami. Saudara melakukan firman Tuhan, ibadah juga kepada Tuhan, karena saudara mengasihi, bukan karena rutinitas, bukan karena apa-apa. Bukan karena saudara sungkan sama pendeta, tapi karena saudara mau rindu ketemu dengan Tuhan. Maka disitulah awal sebuah mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Awal juga pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Dan Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Bapa, hamba-Mu berdoa, pulihkan kami Tuhan untuk memiliki kasih Allah. Kami tidak mau memiliki kasih seperti dunia, kasih yang lainnya. Kasih yang bersyarat, kasih yang berdasar. Tapi kami mau memiliki kasih yang meskipun, walaupun itu yang kami mau jalani Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terus kuatkan kami, mampukan kami, tolong kami Roh Kudus. Dan kami mau menjadi orang-orang yang terus berkorban apapun yang terjadi. Sebab kami yakin Engkau sedang menyediakan perkara-perkara yang ajaib di depan kami. Terima kasih Roh Kudus, jamah kami, urapi kami, baik suami istri, setiap pribadi yang ada semuanya Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini. Buat juga untuk mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang yang berada di atas mereka Tuhan. Mengasihi sesama mereka juga Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih. Terima kasih. Dan terima impartasi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati kata bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Puji Tuhan, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya ada berkat khusus mengalir karena hari ini juga kita melihat bahwa
bahwa betapa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita hidup juga di dalam kasih Tuhan. Percaya saudara bahwa ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, layakan kami baik yang melayani maupun yang dilayani, terutama yang melakukan perjamuan kudus secara online ini. Tuhan, jamah kami dimanapun berada. Kami yakin Tuhan, persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus akan membawa kami untuk lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Percaya saudara bahwa ketika kita mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan, Dia mati buat kita semuanya. Dan Dia lakukan saudara buat saudara dan saya. Hari ini percaya ketika kita makan yaitu tubuh Kristus ini, kita manunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Mari angkat rotimu. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Kami bersyukur Bapa, darah yang tercurah itu sudah mengampuni dosa kami. Kami mendapatkan anugerah menjadikan kami anak-anak Allah, dan juga Tuhan, darah Yesus adalah meterai bahwa kami juga milik Tuhan. Demikian juga dengan darah-Mu yang menjamin akan keselamatan kami, sebab kami tahu Tuhan, kami mendapatkan kesembuhan juga di dalamnya. Terima kasih segala sakit penyakit kami dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sesudah itu dia mengucap syukur dan mengangkat cawan dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Mulai mengucap syukur. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan yang sudah menyembuhkan. Tuhan yang sudah menolong saya. Tuhan yang sangat mengasihi saya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendapatkan anugerah satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Untuk menikmati tahta kasih karunia Tuhan. Dan Kau menolong kami Bapa, setiap kami yang berbeban berat, setiap kami dalam pergumulan, setiap kami yang juga sakit, Tuhan sembuhkan hari ini Tuhan. Dan kami terima anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus, jamah kami terus, persatukan kami terus Tuhan, dalam ikatan kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami segenap jemaat Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala yaitu Pendeta Herman Lipi yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Oke, saatnya kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persiapan amplop kita untuk memberi pekerjaan Tuhan ini. Kita persiapkan, mari kita angkat dan berdoa bersama. Hamba bersyukur dan berterima kasih Bapak Surgawi, di mana Engkau telah memberkati setiap kami terlebih dahulu. Saatnya kami untuk menabur buat pekerjaan gereja-Mu ini Tuhan. Tangan-tangan yang menabur ini Tuhan berkati. Kudus sucikan setiap taburan dari setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan menabur. Dan tak pernah
yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, ayo adik-adik Rocky. Aku pahlawan kecil, semuanya. Yesus panglima,ku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus. Mohon para orang tua ke depan, ayo dampingi mereka. Tepang tangan saudara, berkati mereka semuanya. Siapakah Sekali lagi. lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri bersama-sama kita mendoakan anak-anak kita. Panglima. Haleluya. Amin. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oh Edi, Pan. Haleluya. Wow, anaknya udah lebih gede dari papahnya ini ya. Oke, kita doa sama-sama, tumpang tangan. Mari arahkan tangan kita buat generasi yang luar biasa. Kami berdoa Bapak untuk anak-anak kami yang kami cintai, dan terlebih Tuhan sangat mengasihi mereka. Kami yakin Tuhan punya rencana-rencana besar. Tidak ada rencanamu yang gagal. Dan kebenaran itu akan menghantar mereka menjadi orang-orang sukses, berhasil, berkemenangan. Dan mereka Tuhan akan menjadi orang-orang yang juga diperhitungkan oleh dunia ini Tuhan. Dan biarlah mereka terus Tuhan berjalan dalam pengurapan ilahi, dan kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Mereka kuat, mereka teguh, mereka punya iman, mereka punya Tuhan yang menyertai mereka. Dan ada barisan belakang, yaitu Roh Kudus yang akan menopang kehidupan mereka. Lindungi mereka dengan kuasa darah Yesus. Ada malaikat Tuhan yang juga mengawal, membentengi mereka. Terpujilah nama kami, berkati anak-anak kami dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian daripada kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, hari ini kita akan selesai ya. Mari saudara, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dan juga engkau akan berkendaraan kemenangan. Sehingga apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran, Tuhan akan membuat berhasil dalam usaha, bisnis, dan pekerjaanmu. Dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Berkat Tuhan menyertai di dalam rumah tanggamu. Dan terima berkat ini.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.